Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah an'ama 'alaina bi ni'mati iman fi Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallim tasliman katsira amma ba'du. Saya ayat ikhwanul kiram rahimakumullah, teman-teman, kawan-kawan yang ada di dunia sosial, baik kaula muda, tua, dan yang masih sedang-sedang aja. Alhamdulillah syukur dalam pertemuan ini insya Allah kita selalu mendapatkan hidayah dari Allah. Dan tidak lupa juga semoga sholawat dan salam selalu kita hibahkan keharibaan Rukul Akbar Nabi Akbar Muhammad Rasulullah SAW. Karena dari sama beliau lah nanti kang tansah kita anti yang sangat saya tunggu, kita tunggu sekalian wonten ing yaumal barzah. Alhamdulillah, alhamdulillah, amin. Teman-teman yang berbahagia, alhamdulillah syukur di sini Abah Thoyib akan meneruskan, yakni memprediksi dari kelahiran seseorang, baik itu yang baru lahir, pra, pasca, dan ba'da. Nah, dengan adanya itu, sebelum kita lanjut, mari kita absen dulu dari mana Anda berada dan siapakah Anda. Kemudian jangan lupa untuk tekan tombol like dan loncengnya agar Anda sekalian selalu bisa update untuk mengikuti video-video dari Abah Thoyib yang terbaru, termasuk dari pencernaan dalam misi-misi budaya Jawa. Kita kolaborasi dengan budaya dan komunitas di dalam agama Islam yang tidak akan bertentangan. Alhamdulillah syukur. Mari kita lanjut untuk meneruskan, yakni memprediksi pada konten ini, yaitu hari kelahiran seseorang baik putra maupun putri, yakni pada hari Sabtu Kliwon. Oke, hari Sabtu Kliwon. Menurut perhitungan Jawa, karena kelahiran itu sangat vital dan penting sekali bagi orang-orang tertentu atau bagi kita semua, karena kita mengetahui nanti biasanya dari kematiannya, kemudian dari kelahiran itu mulai kita mengadakan atau perjalanan atau mulai bekerja dan lain sebagainya, yaitu neptunya Sabtu 9, Kliwon ada 8, jatuhnya berapa? 17. Nah, angka 17 ini adalah termasuk kategori di dalam perilmuan masalah budaya Jawa, yakni sudah termasuk kelas menengah ke atas. Bahkan ini terbesar nomor 2 dari seluruh kriteria-kriteria, yaitu penambahan atau penemuan dari naptu. Yang tertinggi adalah 18. Nah, dengan adanya itu mari kita hitung dari sesuatu orang yang mempunyai kelahiran Sabtu Kliwon, wataknya pertama kali, yaitu watak dari hari Sabtu Kliwon, yakni Sarmo Sarpo nomor 2 ya. Hitungannya 17 dibagi 5 dapat 3, dikembalikan 15, lebihnya 2, yaitu Sarmo Sarpo, wataknya Sarpo. Panjenengan sekalian sampun mangertos kalau sarpo itu adalah suatu binatang yang melata gini kok bangsane ulo. Nah, apa watak daripada sarpo itu? Sudah banyak sekali konten-konten saya memuat. Namun mungkin satu sama yang lain itu tidak ada kesamaan. Namun kalau kita jabarkan, kita adu itu nanti menemui kesamaan. Sarpo punya ciri-ciri, yaitu anaknya pendiam. Pertama kali gitu, pendiam, pemerhati, tidak mudah terusik. Kemudian dia tuh selalu gimana ya,
tidak mau banyak bergaul dengan teman yang lain. Namun pendiamnya ini mempunyai sesuatu hal bila mana terusik, bila mana tersentuh, bila mana anak itu nanti kena sesuatu, dibully dari suatu kawan, itu akan mencuat atau akan timbul pengembalian daripada bully tersebut yang isinya akan merekam dari orang yang mengganggu si anak kelahiran 1 Kliwon, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan. Namun kalau masih usia balita, kemudian usia yang masih pendidikan, itu belum begitu terlihat. Namun kalau nanti sudah jejer rumah tangga, jejer umama, baru kelihatan masalah tersebut. Kemudian yang nomor 2 yaitu masalah rezekinya. Gimana cara mensikapi dan mencari rezekinya, dan gimana kira-kira menurut pandangan prediksi dari kelahiran 1 Kliwon. Termasuk rezeki ini hitungannya kan ada 5 juga, yaitu lahir, sandang, pangan, papan, gawean. Nah, ini jatuhnya dibagi 5 mendapatkan 3, 15, lebihnya 2, yaitu lahir kemudian sandang. Jadi plus sandang ini termasuk seseorang yang mempunyai kelebihan daripada masalah primernya, yaitu kelebihan daripada masalah-masalah kebutuhan sehari-harinya. Ini kalau memang betul-betul diterapkan lan dicane secara teliti dan secara continue. Jadi anak yang mempunyai kelahiran 1 Kliwon itu nantinya, atau dia itu nanti setelah menyusui rumah tangga, akan mempunyai rezeki yang termasuk kategori di sandang. Ya, ini sandang itu kan dulu itu kan pangan, mestinya itu sandang, pangan kan itu. Namun semuanya itu yang sangat penting adalah masalah kesandangan atau yang mencukupi sandang. Umpamanya orang walaupun tidak makan tapi berpenampilan dan berpakaian najis, itu dianggap oleh orang lain sudah makan atau sudah mempunyai istilahnya itu dengan bergizi yang tinggi. Padahal dia itu hanya sebagai penampilan aja, itu contoh-contohipun. Namun dengan adanya persandangan, jatuhnya di sandang ini, bukan di situ letaknya. Letaknya itu nanti anak tersebut atau orang itu kalau mempunyai usaha akan terluaskan dengan dengan cara bagaimana, dengan cara bagaimanapun dia akan menyelami atau melaksanakan pekerjaan itu akan insya Allah sukses di dalam persandangan, yang artinya melimpah ruah lebih daripada yang ditentukan untuk kehidupan sehari-harinya. Dados putra ingkang lahiripun ing dinten Sabtu Kliwon menika kagungan watak di dalam masalah rezeki nanti lebih cukup, dan insya Allah saged memberikan nyukani dumateng tonggo kanan kiri keluarga, dan bisa memberikan bantuan kepada contohipun yatim piatu, kepada yayasan sifatipun untuk keagamaan. Oke, lanjut. Ya menika masalah pangupa jiwanipun. Apa yang dimaksud dengan pangupa jiwanipun? Ciri-ciri untuk mencari kehidupan nantinya, yaitu di dalam perhitungannya ada 7. 7 itu termasuk itu nanti setelah dibagi 7 dapatkan 2, jatuhnya 14, dikembalikan lebihnya ada 3, yaitu jatuhnya di Segoro Ngawisisa, kemudian Sumur Sinobo, Tunggak Semi. Nah, ini jatuhnya di Tunggak Semi. Artian daripada Tunggak Semi itu, kalau orang itu nanti berusaha di mana aja berpijak, mempunyai
perakiraan atau mempunyai planning kehidupan di dalam usaha apapun, baik di bidang pemerintahan, baik di bidang pariwisataan, baik di bidang wirausahaan, itu nanti rezekinya akan selalu nunggak semi. Artinya selalu bergilir berganti, selalu ada aja, tidak akan putus-putusnya. Nah, begitulah yang dikategorikan tunggak yang semi, tunggak semi. Jadi walaupun tunggak itu sudah mati, bamban meneh mulai menggelosir lagi atau mulai menciptakan pekerjaan baru lagi, insya Allah selalu mendapatkan kesemian atau pertumbuhan yang insya Allah walaupun tidak cepat, tidak lekas kaya, tapi selalu dibuntuti dengan rezeki yang sekiranya bisa memberikan kecukupan kehidupan untuk anak atau orang yang lahirnya di satu kliwon. Itu artinya tunggak semi menurut pandangan prediksi dari Abah Thoyib, yang anak tersebut atau orang itu mempunyai neptu lahirnya di hari Sabtu Kliwon. Kemudian tempat kerjanya di mana? Nah, tempat usaha kerja itu dibagi 3 tekniknya, yaitu di darat, di air, kemudian di udara. 17 dibagi 3 mendapat 5, lebihnya 2, yaitu di darat atau kemudian di air, yaitu termasuk di usahanya itu yang berkaitan dengan air gitu loh maksudnya. Nah, dengan adanya ini, misalnya nanti kalau dia kerja ya di PDAM umpamanya loh, umpama kerja mendirikan usaha yaitu mungkin penampungan atau mempunyai itu isi ulang dari air mineral umpamanya begitu. Namun tidak di situ aja. Artinya walaupun kerjanya atau mempunyai usaha apapun yang insya Allah tolong disisipkan, punya toko disisipkan jualan minuman, itu kan sifatnya juga dari air. Ini masalah nanti tempat kerjanya, yaitu insya Allah kalau Anda sekalian, insya Allah ini ya, mudah-mudahan kalau sesuai dengan kelahiran Anda, kemudian Anda mempunyai teori, yang teori ini saya sampaikan dengan adanya kuliah yang singkat, mungkin Anda mengerti, insya Allah bisa memberikan bimbingan wejangan kepada anak putu ingkang dereng mangertos. Dados ilmu ini insya Allah, kalau dulu caranya untuk menyampaikan berbeda dengan pandangan sekarang. Lek cara mbiyen niku ngaji model gini ya. Ngaji rasa model ilmu Jawa niku tanpa ditulis. Boten pareng dipakai ditulis, apalagi kalau masalah ukon-ukon itu tidak boleh ditulis. Syaratnya begitu. Namun kalau sekarang kok begitu? Tidak. Karena apa? Sekarang itu zamannya sudah zaman modern. Kalau kita pakai teori lama, teori yang dulu, kita akan tertinggal oleh sepur lempungnya. Sekarang manusia sudah bisa mendarat di Mars, nantinya kita masih di bumi belum apa-apa. Nah, dengan adanya itu, maka kami yang sedikit mempunyai min qalil ilmu, yang ada yang babakan masalah budaya Jawa, saya sampaikan kepada khalayak ramai, kepada dunia sosmed, kepada dunia maya yang lewatnya udara. Insya Allah Anda sekalian mengerti apa yang saya maksud dan apa yang saya jelaskan lewat konten-konten saya. Dan insya Allah walaupun Anda tidak berguru kepada sesuatu orang atau kepada pujangga, tetap sampai menyimak, mengulang dari konten-konten untuk prediksi kelahiran itu, insya Allah Anda sudah mengerti. Lek sampai sampun mengertos, tolong sampaikan kepada anak putu penjenengan, kepada tonggo parut penjenengan, agar apa? Ilmu kita ini bisa bermanfaat. Dan ilmu ini yang sifatnya persirian, artinya tidak kelihatan, namun bisa dinyatakan, iso
titeni, karena wong Jawa itu biasanya ngangge ilmu titen. Kemudian ada masalah begini, dicatat dari pujangga dulu yang mengumpulkan dari peristiwa-peristiwa yang peristiwa itu sampai sekarang masih berlaku. Contohipun nggih menika prediksi lek cara wong biyen meramal yaitu hari kelahiran Sabtu Kliwon. Watake menungso itu piye enek berapa? Yaitu Sarmo, Sarpo, Rojo, Kukilo, Mino. Ini sudah menjadi menjadi kunci. Jadi tinggal penjabarannya. Mungkin dari seseorang satu dengan pujangga yang lain, cara menyampaikan itu berbeda-beda. Namun ujungnya itu sama. Oke, lanjut. Yaitu sampai tempat kerja. Sekarang laku ning dino. Nah, laku ning dino itu ada beberapa bagian. Namun kita ambilkan yaitu karo hari Sabtu itu laku ning dino termasuk dino buwono yang pertama ya, yang buwono. Buwono itu apa? Yaitu bumi. Bumi itu gimana? Sifatnya itu kuat. Kemudian mempunyai sifat yang susah ditembus dengan apapun, walaupun digali sampai ke dalam tidak akan merasa sakit dan tidak akan memberontak, terkecuali saking pegele. Contohnya kaya di mana, di Surabaya itu yaitu lumpur lapindo. Itu salah aja sebetulnya tuh kalau kita selidiki secara ilmiah, kemudian secara budaya orang Jawa itu hanya salah untuk menggalinya. Terlalu mesinnya mencong kemudian diluruskan. Sehingga timbulnya itu bukan minyak, bukan mineral, namun lumpur. Namun lumpur sekarang itu masih bisa dipergunakan untuk masyarakat. Nah, ini contohnya ada kesalahan teknis. Dengan adanya itu, maka keadaan bumi ini yang sangat kuat, kemudian tegar, tidak akan mempunyai pola yang macam-macam, manut sangat seperti orang yang mempunyai orangnya lemah lembut, manut, tapi mempunyai pemikiran yang kuat, mempunyai pandimen fondamen yang kuat, mentalnya yang kuat, dan tidak mudah terabaikan oleh orang lain. Karena apa? Dia itu mempunyai sifat yang tangguh, kemudian kuat mengalami apapun, walaupun dia itu ada banyak tantangan yang mengenai dengan orang tersebut, yang lainnya di Sabtu Kliwon. Contohnya yaitu saya ambilkan sedikit yang Bapak tahu, yaitu bumi itu walaupun diapakan aja manut, neng lenggak bener oleh ngamalne, termasuk kaya contohnya lumpur lapindo itu kan tidak betul cara menggalinya. Kalau diselidiki dari ilmuwan-ilmuwan yang intelektual begitu, teknisnya begitu. Makanya orang Jawa dulu sudah mempunyai prakarsa masalah apa? Masalah ketagaran daripada kelahiran Sabtu Kliwon. Diibaratkan seperti bumi itu, yaitu buwono. Oke? Nah, jelas kira-kira. Ini hanya sekelumit, sekilas, namun saya sampaikan dengan cepat, kilat, padat. Isinya banyak sekali. Kemudian yang untuk mengekspos, mengeluarkan itu nanti tergantung dengan Bapak Ibu sekalian, apalagi para teman-teman yang masih usia muda itu lebih canggih lagi untuk menyampaikan kepada keluarga, kepada andetolan, kepada masyarakat dan lain sebagainya. Karena kita ini yang sudah usia lanjut ini mungkin hanya seberapa kemampuan saya untuk menyampaikan kepada mereka. Tolong dengan keadaan yang terbatas itu sampaikan, luaskan lagi kepada orang-orang yang perlu menerima hal-hal prediksi masalah kelahiran, yaitu di hari Sabtu Kliwon. Oke? Lanjut, ini kurang 2 ya, masalah rezekinya orang tua. Nah, biasanya kalau sudah mempunyai kelahiran seorang anak itu, orang tua tuh pasti ada rezeki. Ini sudah menjadi logika kita. Nah, rezekinya orang tua gimana kalau setelah mempunyai anak lahir dinone Sabtu Kliwon? Ini kita hitung juga ada 55. Termasuk jatuhnya di Surya, yaitu jatuhnya di Surya Buwono, Surya kan gitu toh. Yaitu Surya matahari.
Anda sekarang sudah tahu matahari. Matahari itu mempunyai suatu hal yang sangat sekali diperlukan oleh khalayak orang seluruh dunia, bahkan bukan manusia saja, seluruh tumbuh-tumbuhan, hewan itu memerlukan sinar cahaya dari matahari. Makanya setelah itu orang tuanya mungkin insya Allah akan mempunyai rezeki yang bertambah, dan mungkin rezeki itu lebih banyak daripada yang dulu-dulunya. Kemudian kalau nanti anak tersebut akan mencari jodoh setelah dia itu akilun baliun, yaitu setelah akil balik, kemudian dia itu sudah mempunyai rasa mencari perjodohan, itu kan wajibnya agamis itu orang tua. Nah, dengan adanya ini maka orang tua bisa memberikan pandangan kalau lahirnya di satu kliwon itu mencarinya jodoh arahnya ke barat, hari baiknya itu atau tempat usahanya itu yang baik ke barat, karena yang ke utara itu adalah hari sakitnya atau hari nasnya. Nah, kliwon ini tempat usahanya di tengah. Jadi kan kalau lagi ke timur, lagi paling selatan, pon ke barat, kemudian lagi utara, kliwon itu di tengah. Sama titen mawon. Kalau para guru-guru atau dongke atau istilahnya dukun, lek sampean ler rawuh dinone sejempoknya membawa kliwon, pasti dia itu ada di rumah. Ini sudah menjadi rumus para orang-orang yang sudah mempunyai ilmiah atau mempunyai budaya kejawen. Nah, demikian kiranya. Mungkin kalau kurang jelasnya bisa Anda bertanya lewat kolom komentar, dan insya Allah kalau sudah jelas tolong digetok tularaken dumateng penjenengan-penjenengan, keluarga penjenengan, sanak saudara penjenengan, orang-orang yang mungkin tanya masalah Sabtu kliwon kelahiran putranipun, putune, wayah lan liyane. Demikian insya Allah dapat memberikan mahana kecukupan dan pengalaman ilmu kita bersama, dan insya Allah selalu akan saya buatkan konten-konten yang bersifatnya prediksi kelahiran untuk babak selanjutnya. Dan demikian, bila mana ada kekurangan kami mohon ngapun nyuwun kepada Anda sekalian, dan kami akhiri nun wa qalami wa surun wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.